Aduh, udah sore. Gimana bet kerjaan kemarin? Ya, aku lagi megang WGBD nih. Jadi nanti itu ada pertemuan meeting di Cina, WGBD untuk meeting tahunan gitu. Terus sore ini di jam 5 ini baru dapat kabar dari saya Cinanya karena ada perubahan topik bahasan gitu. Terus kayaknya aku mager deh mau hubungin Satker Biro TI. Kan mereka tuh speakernya. Kayaknya besok atau lusa aja deh aku hubungin. Kenapa gitu bet? Kan bisa aja sih nih bentar sore. Paling berapa menit sih? Iya sih bener, cuman gue rasa kayak mager gitu hubungin bapaknya kayak bingung-bingung gitu kan, terus banyak nanya juga soal itu, dan aku juga kayaknya mau pulang lah, biar besok aja itu disampaikan ke beliau, apalah ya. Oke. Bam, gimana tugas dari Pak Dundo kemarin? Kamu udah ngerjain belum? Tugas yang mana? Perasaan nggak ada di tugas lagi hari ini. Itu loh, kerjaan yang harusnya masuk ke manajemen siang ini. Astaga, aku lupa ada tugas itu. Harusnya udah aku kerjain dari kemarin. Mati aku. Harusnya kamu kerjain dari awal. Aduh, tadi ketemu atasan nih guys. Terus disuruh ikut diklat pelayanan. Tapi males banget nggak sih? Kan pelayanan tuh sebenarnya gitu-gitu aja nggak sih? Ketemu masyarakat, kerjain, ya udah gitu. Mana insentif ikut diklatnya juga nggak worth it banget cuy dibandingkan sama capeknya. Kayak mendingan tidur nggak sih? Apalagi kalau ada waktu-waktu libur gitu, waktu-waktu kosong. Ah, gak gitulah bro. Kalau kapasitas kita meningkat, walaupun sedikit, akan tetap membuat kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai abdi negara, meningkatkan diri melalui diklat akan membantu kita tetap keep up dengan kemajuan zaman dan melayani dengan lebih tepat dan efisien. Ya udah deh, coba ikut deh. Semangat bro. Oke semuanya, kita masuk ke pembahasan laporan yang gini ya. Jo, ada masukan nggak soal yang eh, yang akan dikulik sama unit lain? Jujur belum ada sih mas. Saya masih bingung. Padahal format lama kan lebih enak ya. Kenapa nggak yang lama aja? Iya sih Jo, format lama emang udah enak, udah nyaman. Tapi kalau kita nggak coba format yang baru, kita bisa jadi lebih cepat loh untuk verifikasi data dan bikin laporannya. Setuju banget Mas Heldi. Kalau kita pakai sistem online, kita gak perlu lagi tuh ribet sama dokumen manual. Soalnya kita bisa langsung update, terus semuanya juga bisa jadi lebih cepat. Iya sih, tapi aku masih agak ragu deh. Soalnya nggak terlalu paham sama sistemnya. Takutnya nanti malah salah input data. Bahaya tuh. Alah, nggak apa-apa Ju, butuh waktu seperti biasa. Tapi yang penting kita saling bantu. Mas Eldi ada, Mbak Uli ada, kita bisa saling bantu biar gak bingung kamunya. Betul, tenang aja Jo. Ntar kita sama-sama bantu pelan-pelan juga deh supaya bisa lebih jelas. Ntar kalau ada yang bingung, kita kerjain bareng ya. Betul, saya dulu juga sempat bingung kok Mas Jo. Tapi sekarang udah jadi lebih gampang kok. Ntar kalau butuh bantuan bilang aja Mas Jo. Oke, nah kalau gitu siap guys. Thank you. Nanti kalau misalnya saya bisa jadi lebih pede karena nyobain sistemnya, saya pasti bisa lebih cepat lah. Semoga bisa cepat belajar juga.
Nah, intinya kita semua kan beda-beda ya. Ada yang lebih berpengalaman, ada yang baru belajar seperti kamu. Tapi kita saling bantu, saling nyalahin satu sama lain. Kan semua jadi enak kalau. By the way guys, aku ada cerita nih dari temanku. Dia kan dia habis dari meriksa di entitas di BUMN Pertamina gitu kalau nggak salah. Nah, lucunya itu dia cerita tuh detail banget. Dia juga ceritain kalau di Pertamina itu pembukaan itu masih nggak baku, masih nggak standar. Jadi banyak anomali di situ. Dan aku kan awam ya, nggak ngerti apa-apa. Dan dia ceritain itu, ya heran aja sih BUMN segede itu gitu loh. Bukannya itu gak boleh diceritain ya, Mas? Nah, menurutku juga gitu sih. Wah, karena kan itu bagian dari loyalitas ya. Makanya kan kita nggak boleh tuh ngebahas soal detail pekerjaan kita terlalu mendalam. Terkait juga dengan kode etik dari pemeriksa juga kan. Itu sih. Aneh ya. Aneh banget. Aduh, kenapa ada aplikasi baru lagi sih? Yang kemarin baru udah buat. Lah, ini kan aplikasinya juga simple sih. Dan nggak repot juga. Tetap aja belajar baru lagi. Mulai dari awal. Kalau ini gimana kalau kamu yang kerjain punya Ya, ya. Oke lah. Kali ini aku bantu ya. 10 hari kemudian? Astaga, mana ini sih Kukus? Nggak masuk hari ini. Mana banyak lagi dokumen yang harus aku upload di dan proses di aplikasi. Aduh, aku mana nggak tahu juga cara pakainya. Mana? Teman-teman, kayaknya kita udah mulai harus rencanain acara kantor kita yang bakal datang nih. Saya mau dengar dulu deh ide dari masing-masing kita. Ada yang mau mulai duluan nggak buat nyampein idenya? Saya ada ide, gimana kalau kita buat acaranya lebih santai, kayak workshop atau seminar kecil yang bisa diikuti semua staff. Ini bisa jadi kesempatan bagus loh buat kita belajar hal baru dan tapi tetap fun gitu. Nah, ini bagus tuh. Tapi mungkin kita tambahin sisi setting gitu juga kali ya. Biar tetap orang yang bisa berbagi pengalaman atau tips yang mereka miliki. Misalnya nih, ada sesi di mana tempat berbagi cerita sukses atau pengalaman di kerjaan kita. Kalau dari saya sih, kayaknya kita bisa juga adain acara olahraga bareng. Bagus juga kan buat untuk membangun kerjasama tim dan bikin semua orang jadi lebih dekat juga. Wow, semua ide kalian bagus sih. Bisa tuh kita gabungin workshop untuk berbagi ilmu, sesi cerita sukses, terus acara olahraga juga untuk lebih mengenal satu sama lain. Kita bisa bagi tugas sesuai minat dan kemampuan kita masing-masing. Mas Jo bisa bantu buat susunan workshopnya, terus Mas Farid bisa rancang sesi sharing, terus Mas Eldi juga bisa bantu buat acara kegiatan olahraganya. Gimana? Gacor Mbak Wawa, kita bisa buat agenda yang menarik nih. Saya siap buat nyusun rencana workshop apapun itu. Nah, kalau gitu aku bisa mulai nih ngumpulin orang yang ingin berbagi pengalamannya. Pasti banyak nih, Haris. Aman, siap. Untuk kegiatan olahraga bisa aku atur. Ntar aku pastiin deh, semua orang yang ikut, staff yang ikut itu bisa ikut tanpa ada paksaan. Oke deh, kalau gitu semoga acara ini bisa lancar ya berkat kita kerja sama kita semua.